Welcome to Group 5. Anggota kelompok 5: Ainun Nabia Kusuma, Siti Nurfitri, Ahmad Zulfikar, Nabila Syafutri, dan Satria Tubagus. Kelompok 5 akan membahas tentang metode simplik dan kasus khusus degenerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Satria Tubagus dengan NIM 190384202042. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode simplex. Pertama, apa sih itu metode simplex? Metode simplex adalah prosedur algoritma yang digunakan untuk menghitung dan juga menyimpan angka pada suatu iterasi sekarang dan untuk pengambilan keputusan pada iterasi setelahnya. Metode simplex juga digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak pembatas dan juga variabel-variabel yang ada. Baik, dalam metode simplex ada banyak istilah-istilah yang mungkin saja masih asing didengar oleh telinga orang awam. Yang pertama adalah iterasi. Apa sih iterasi? Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Variabel non-baris. Variabel non-baris adalah variabel yang nilainya diatur menjadi pada sembarang iterasi. Baik, selanjutnya itu ada variabel basis. Variabel basis adalah variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Selanjutnya itu ada solusi atau nilai kanan. Nilai kanan ya. Nah, nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Oke, baik, selanjutnya itu ada variabel pengetat. Oke, ketat ya, berarti itu tidak sebagai pembatas. Variabel yang digunakan untuk ditambahkan fungsi pertidaksamaan atau kurang dari sama dengan, supaya dengan menambahkan variabel pengetat ini diperoleh solusi yang visible awal. Visible berarti yang nampak. Selanjutnya itu ada lagi namanya variabel semu, yaitu digunakan untuk pengurangan dalam fungsi pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Habis itu ada lagi namanya variabel artifisial, yang dimana variabel ini ditambahkan ke model matematik kendala dalam bentuk lebih dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Misalnya itu ada kolom kunci, yaitu adalah kolom yang memuat variabel masuk. Jadi koefisien pada kolom ini akan dijadikan pembagi nilai kanan yang tadi, yaitu solusi, untuk menentukan baris kunci. Kalau baris kunci, kita tanya lagi, apa itu baris kunci? Baris kunci itu baris di antara variabel basis yang tadinya yang memuat variabel keluar, dan yang terakhir yaitu angka kunci, yaitu angka yang terletak pada perpotongan kolom dan baris kunci. Angka kunci akan menjadi basis perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Bittafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfitri dengan NIM 190384202014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus maksimum. Apa sih yang dimaksud dengan kasus maksimum? Kasus maksimum merujuk pada suatu fungsi tujuan yang memaksimalkan suatu fungsi. Contohnya seperti keuntungan yang didapatkan oleh seseorang. Contoh bentuk kasusnya, misalnya fungsi tujuannya akan dimaksimumkan. Misalnya Z.2 2x tambah 3y. Nah, fungsi tujuan tersebut yang akan dimaksimumkan. Nah, setelah kita mengerti apa yang dimaksud dengan kasus maksimum, kita masuk mengenai langkah-langkah penyelesaian soal kasus maksimum, yaitu yang pertama kita harus mengubah dulu
fungsi tujuan dan fungsi kendalanya sebagai berikut. Yang pertama kita ubah dulu fungsi tujuannya menjadi fungsi implisit, yaitu semua bergeser ke kiri, maksudnya semua angka-angkanya bergeser ke kiri. Dengan selanjutnya, semua kendala dengan tanda pertidaksamaan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan slack variabel. Slack variabel biasanya dinotasikan dengan S1, S2, sampai dengan Sn. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka slacknya bisa dimulai dari S1 sampai seterusnya. Setelah itu, kita lanjut menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, dalam tabel biasanya ada yang namanya NK atau nilai kanan. Nilai yang berada di belakang tanda sama dengan. Selanjutnya yang keempat yaitu memilih kolom kunci, di mana pada tahap ini kita diminta memilih kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka yang paling besar. Nah, tahap selanjutnya kita harus memilih baris kunci, yaitu terlebih dahulu kita cari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci. Nah, kita pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka yang paling kecil. Nah, nilai yang masuk dalam kolom kunci dan dalam baris kunci disebut dengan angka kunci. Tahap selanjutnya, kita mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara kita membaginya dengan angka kunci yang telah didapat tadi. Tahap selanjutnya, kita harus mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan rumus sebagai berikut, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang dalam kurung koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, tahap setelah itu kita melanjutkan perbaikan-perbaikan, yaitu dengan mengulangi langkah ketiga sampai dengan langkah keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama, yaitu pada fungsi tujuan, tidak ada yang bernilai negatif lagi. Berarti hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nabia Kusuma dengan NIM 1903842020033. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal kasus maksimum, yang dimana kita ketahui bahwasannya maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Dan batasannya yang pertama ada 2x1 kurang dari atau sama dengan 8. Dan batasan kedua yaitu 3x2 kurang dari atau sama dengan 15. Yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 30. Kita langsung masuk aja cara pencariannya ya. Langkah-langkah metode simplik yang pertama, kita harus mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Fungsi tujuannya ada Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan dipositifkan selain variabelnya. Yang pertama, 2x1 kurang dari atau sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Yang kedua yaitu 3x2 kurang dari atau sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Selain variabel adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Oke, yang mana kita tahu tadi fungsi tujuannya maksimalkan Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasannya 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Yang kedua yaitu 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Fungsi batasan yang ketiga yaitu 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30.
NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang, tanda sama dengan untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Variabel dasar ialah variabel nilainya sama dengan sisi kanan daripada persamaan. Pada persamaan 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai x1 sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai x3 sama dengan 8. Oke, kalian bisa lihat tabel simplex yang pertama ada nilai NK yang di kanan dan variabel dasarnya ada di kiri. Kolom kata kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini, kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan min 5. Berilah tanda segi 4 pada kolom X2 seperti tabel berikut. Apabila fungsi tujuannya sudah tidak negatif, maka dia sudah optimal. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang dimana baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks itu sama dengan nilai kolom NK atau nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya indeks sama dengan 8 per 0. Itu baris batasan yang kedua yaitu sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Dan baris batasan ketiga yaitu sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah selanjutnya itu kita mengubah nilai-nilai selain dari baris kunci. Di situ ada sebuah rumus untuk baris barunya. Rumus baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Baik, berikut adalah tabelnya. Baris pertama yaitu Z tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Dari tabel final di atas tadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya X1 sama dengan 5 per 6, X2 sama dengan 5. Z optimumnya yaitu 27,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dengan NIM 1703840202053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses degenerasi atau kemunduran. Apa itu proses degenerasi? Proses degenerasi adalah proses kemunduran yang juga sering terdapat dalam persoalan program linear yang dikenal sebagai kemunduran dari proses penguraian persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, kondisi kemunduran ini menyatakan bahwa model tersebut mempunyai paling sedikit satu kendala yang berlebih. Model program linear dikatakan degenerasi jika ada paling sedikit satu variabel basis dalam penyelesaian optimal bernilai 0.